Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Nah, itulah tadi sekelumit potongan video yang memancing emosi, kemarahan dzurriyyah anak cucu Wali Songo yang telah menyebar ke seluruh Nusantara. Jangankan Wali Songo, Wali 9 yang diusik tentang dzurriyyah anak cucunya. Lawang satu wali saja, kalau sudah diusik tentang dzurriyyah anak cucunya, yang menjadi bukti eksistensi Wali Songo berada di Nusantara, ini mereka tidak akan terima. Mereka akan emosi dan marah. Jadi begini, kalau ditanya, apakah Wali Songo itu ada di Nusantara? Ada. Buktinya mana? Buktinya itu dzurriyyahnya. Dzurriyyahnya itu menjadi bukti. Terutama nih, dzurriyyah daripada keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu berada di Cirebon. Di Cirebon, tapi ingat nih, salah satu keturunan beliau mendirikan kesultanan di Banten. Yang namanya kesultanan, bukan individual, membentuk negara. Lah negara kan menjadi bukti sejarah, turun-temurun. Lah kok dikatakan katanya ada lembaga resmi begitu, kata Bahar. Ini kan aneh. Ada lembaga resmi yang mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo Azamat Khan itu nggak ada anak cucunya, dzurriyyahnya udah terputus lebih dari 500 tahun katanya. Toh kalau seandainya ada itu jalur ibu, Masya Allah, ini adalah buhtanun adzim, dusta yang sangat besar ini, dusta yang sangat besar. Coba kita tunjukkan nih silsilah Kesultanan Banten. Nggak usah sampai sekarang nih, kita ambil dari seorang yang menjadi pahlawan. Ini pahlawan, Masya Allah, pahlawan berebut kemerdekaan, pahlawan yang memperjuangkan tanah airnya dari Belanda, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Coba kita renungkan, pahlawan besar yang berjuang bagaimana melawan penjajah Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Ada yang menyebut Sultan Agung Tirtayasa Banten. Sultan Ageng Tirtayasa Banten, siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan pemerintah sudah menetapkan beliau sebagai seorang pahlawan. Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang hidup pada tahun 1631 Masehi sampai 1692 Masehi. Beliau ini menjadi bukti adanya keturunan dari Wali Songo. Mengapa? Karena beliau itu bin Abdul Ma'ali Ahmad. Ini laki-laki, jalur laki-laki, bukan perempuan. Bin Abdul Ma'ali Ahmad yang wafat tahun 1650 Masehi. Maulana Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir yang wafat pada tahun 1651 Masehi. Coba kita renungkan nih, mengapa Abdul Ma'ali Ahmad tidak ada gelar sultan? Karena beliau masih menjadi seorang adipati yang saat itu ayahnya masih menjadi seorang sultan, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir yang masih hidup. Sedangkan Maulana Abdul Ma'ali Ahmad tatkala menjadi seorang adipati, beliau wafat pada tahun 1650 Masehi. Kemudian 1 tahun berikutnya, yaitu ayahanda beliau Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir wafat pada tahun 1651 Masehi. Sehingga
kekuasaan kesultanan diberikan kepada cucu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, begitu ceritanya. Lah, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir ini bin Sultan Maulana Muhammad yang wafat pada tahun 1596 Masehi. Kemudian Sultan Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf. Maulana Yusuf yang wafat pada tahun 1580 Masehi. Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin yang hidup pada tahun 1478 Masehi sampai 1570 Masehi. Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi Syarif Hidayatullah Cirebon ini memiliki seorang istri dari Keraton Surosowan Banten. Kemudian melahirkan seorang putra namanya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah pendiri Kesultanan Banten. Walaupun tatkala Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf itu memerintah, bentuknya belum kesultanan, tetapi ini menjadi bukti bahwa dzurriyyah atau anak cucu daripada Wali Songo itu masih ada sampai sekarang ini. Kalau ada orang yang mengatakan batal tuh, tidak ada, ini lembaga resmi yang mengeluarkan suratnya. Lembaga resmi mana? Wong lembaga resmi kok tiba-tiba membubarkan, meniadakan sesuatu yang ada. Kalau lembaga resmi itu mengangkat, menetapkan, itu kan baru masuk akal nih. Ada lembaga resmi katanya mengeluarkan surat yang meniadakan dzurriyyah yang sekarang masih ada, kan aneh itu Bahar bin Smith. Coba perhatikan nih, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu memiliki putra namanya Hasanuddin yang mendirikan Kesultanan Banten. Kemudian Hasanuddin memiliki putra namanya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf memiliki putra namanya Maulana Muhammad. Maulana Muhammad memiliki putra namanya Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Kemudian memiliki putra namanya Abdul Ma'ali Ahmad, memiliki putra yang menjadi pahlawan di Nusantara, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dan Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan masing-masing sultan itu memiliki dzurriyyah yang sangat banyak sekali yang menyebar di Banten, bahkan di Lampung, dan bahkan di Nusantara. Lah kok dikatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu enggak ada, Masya Allah. Ini kalau membangkitkan emosi dan amarah dari dzurriyyahnya Sunan Gunung Jati, ya jangan disalahkan. Karena memang ocehan Bahar bin Smith itu sendirilah yang kurang hati-hati. Demikian, semoga menjadi pengertian dan perhatian kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.